could be us. So back to what I was saying. Could be us. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini bersama dengan saya Rinawati SPD, kita akan belajar matematika. Untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita akan belajar materi tentang bilangan bulat. Tujuan pembelajaran: 1. Mengenal bilangan bulat. 2. Membandingkan bilangan bulat. 3. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Baiklah, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Sekarang saya akan memberikan satu contoh bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah suhu di Eropa jika pada siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Sementara jika pada malam hari bisa mencapai minus 15 derajat Celcius. Jadi 10 dan minus 15 itu adalah salah satu contoh bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk materi kita yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Coba perhatikan garis bilangan di samping. Garis bilangan di samping terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Sebelum kita membandingkan bilangan bulat, kita harus tahu konsepnya dulu, yaitu jika garis bilangan itu bergerak ke kanan, maka nilainya akan menjadi besar. Tapi jika dia bergerak ke kiri, maka nilainya kecil. Saya ulangi, ke kanan dia akan menjadi besar, jika ke kiri dia akan menjadi kecil. Kemudian ada dua lambang dalam membandingkan pecahan, yaitu lambang besar dari dan lambang kecil dari. Baiklah, kita akan cobakan dalam contoh. Misalnya, negatif 15 dan positif 10. Manakah di antara kedua bilangan tersebut yang lebih besar? Kita akan membuktikannya dengan menggunakan garis bilangan berikut. Kita letakkan negatif 15 dan kita letakkan positif 10. Patokan kita dalam membandingkan bilangan bulat itu adalah bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua kita tadi adalah positif 10. Kita tandai positif 10 kita. Oke? Kemudian kita lihat negatif 15. Negatif 15 ini letaknya di sebelah kiri positif 10 atau di sebelah kanan positif 10. Saya ulangi, negatif 15 ini letaknya di sebelah kiri 10 atau di sebelah kanan 10. Ternyata jika kita lihat dari garis bilangan, negatif 15 itu terletak di sebelah kiri positif 10. Itu artinya negatif 15 itu lebih kecil daripada positif 10. Jadinya lambangnya seperti ini. Sekarang kita akan cobakan contoh yang kedua. 1 dan negatif 1. Manakah dari kedua bilangan tersebut yang lebih besar? Kita akan cobakan dalam garis bilangan. Kita letakkan angka 1 dan kita letakkan angka negatif 1. Ingat konsep kita, panduan kita terletak di angka yang kedua. Angka yang kedua tadi adalah negatif 1. Kita tandai negatif 1. Sekarang kita lihat angka 1. 1 itu terletak di sebelah kanan negatif 1.
itu artinya 1 lebih besar daripada negatif 1. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun, sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, saya akan membagikan sebuah konsep. Konsep ini akan berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi, harus dihafal dan diingat. Oke, konsepnya adalah positif jika dikali positif maka hasilnya positif. Positif jika dikali negatif maka hasilnya negatif. Negatif jika dikali positif hasilnya negatif. Negatif jika dikali negatif maka hasilnya positif. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 1 dikurang negatif 3 adalah. Sebelum kita menjawab soal tersebut, kita kembalikan ke dalam konsep. Konsepnya adalah negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka soal kita berubah menjadi 1 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal tersebut, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Kita misalkan 1 itu dengan seekor kucing. Kucing kita pertama berada di titik 1 atau di garis bilangan angka 1. Karena dia ditambah 3, tambah itu adalah positif, maka bergeraklah kucing tersebut ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Jadi 1 bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah, maka kucingnya berhenti di angka 4. Oleh karena itu, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Negatif 1 ditambah negatif 4. Sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita ingat kembali konsep kita. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka soal kita berubah menjadi negatif 1 dikurang 4. Baiklah, kita buktikan ke dalam garis bilangan. Kita letakkan negatif 1 itu kita misalkan kodok. Kodok itu kita letakkan di negatif 1. Kemudian karena dikurang 4, maka kodok itu bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Kemudian kodok itu berhenti di angka negatif 5. Oleh karena itu negatif 1 dikurang 4 hasilnya negatif 5. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi anak-anak, dan semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.